King Moer akan melanjutkan spoiler cerita Battle Through the Heavens versi novel. Pertempuran melalui surga, bab 1083, memperbaiki pil jiwa kehidupan Yin Yang. Kabut racun tebal berlama-lama di udara lembah kecil di wilayah utara aliran dewa yang jatuh. Kabut ini menyulitkan seseorang untuk melihat dengan jelas bagian dalam lembah. Jika seseorang melihat dari tempat yang lebih dekat, secara kebetulan dia akan melihat beberapa sosok berdiri di dalamnya. Mereka adalah kelompok Xiaoyan, yang baru saja memperoleh inti monster dan esensi dari binatang kalajengking naga racun langit. Berdasarkan apa yang dikatakan Xinlan, para ahli lembah sungai es seharusnya sudah memasuki aliran dewa jatuh. Mungkin, mereka akan segera menemukan kita, api yang sedang menyala di dalam lembah, memancarkan cahaya dari nyala api saat Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Iya, apalagi, ada eksistensi di puncak kelas Douzong di antara mereka yang tiba kali ini. Xinlan mengangguk, muram wajahnya. Puncak kelas Douzong, kekuatan bahkan lebih besar dari binatang kalajengking naga racun langit. Meskipun Xiaoyan saat ini memiliki dua makhluk Douzong bintang 8 di sekelilingnya, kemungkinan besar sangat sulit bagi mereka untuk menang dalam pertarungan seperti itu. Pokoknya, puncak kelas Douzong adalah yang terkuat di antara para ahli di bawah kelas Douzun. Dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze di sekitarnya juga mengangguk. Mereka memiliki pemahaman yang baik tentang level ini. Bahkan dengan kebanggaan Tian Hu Zunze, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa sangat sulit baginya untuk melawan seorang ahli di puncak kelas Douzong dalam kondisinya saat ini. Oleh karena itu, kita harus membereskan jasad Tuan Tua Yao atau tubuh racun yang menyewakan dari dokter peri kecil sebelum mereka menemukan kita. Jika tidak, kemungkinan besar masalah tidak akan menguntungkan, Xiao Yan berbicara dengan nada serius. Dokter peri kecil dan Tian Huo Zunze mengangguk ketika mendengarnya. Dalam situasi saat ini, kekuatan salah satu dari mereka akan melonjak jika mereka bisa menyelesaikan masalah masing-masing. Dengan demikian, mereka akan memiliki kemampuan untuk bertarung bahkan ketika dihadapkan dengan seorang ahli di puncak kelas Douzong dari lembah sungai es. Anda harus membantu Pak Tua Yao memperbaiki tubuh dulu. Dia adalah seorang elit Douzun di masa lalu. Meskipun dia mungkin tidak dapat dengan cepat memulihkan kekuatan puncaknya setelah dia mendapatkan tubuh, seharusnya tidak sulit dia untuk maju ke kelas Douzun. Tubuh racun yang menyedihkan ini tidak pernah sepenuhnya dikendalikan oleh siapapun di masa lalu. Kami tidak yakin apa yang akan terjadi setelah itu dikendalikan. Oleh karena itu, saya menyarankan Pak Tua Yao harus mendapat prioritas. Xiaoyan mengungkapkan ekspresi pemikirannya setelah mendengar analisis dokter peri kecil. Membantu Tian Huo Zunze lebih dulu memang taruhan teraman. Tubuh racun yang terserap adalah tubuh alami yang unik. Ketika itu meletus, bahkan seorang elit Douzun harus bersembunyi sementara darinya. Jika Anda mampu mengendalikannya, kemungkinan pencapaian Anda akan sangat mengejutkan. Tian Huo Zunze menahannya saat dia perlahan berbicara. Tuan Tua Yao terlalu memujiku. Dokter peri kecil tersenyum dan tersenyum. Dokter peri kecil benar. Saya akan membantu Tuan Tua Yao memperbaiki tubuh terlebih dahulu untuk mengatasi ancaman saat ini. Xiaoyan mengangguk dan akhirnya membuat keputusan. Dia melanjutkan dengan suara yang dalam, kalau begitu, pertama-tama saya akan menyelesaikan masalah Tuan Tua Yao. Sekarang saya akan mulai menyempurnakan pil jiwa kehidupan Yin Yang. Kalian semua harus menjagaku selama periode waktu ini dan harus menghindari meninggalkan tempat ini sehingga kalian tidak menimbulkan masalah. Xiaoyan berhenti ragu-ragu setelah mengambil keputusan. Dia segera mulai bersiap setelah mengatakan akan melakukannya. Tubuhnya bergerak dan muncul di atas batu besar di lembah. Dengan lambaian tangan, kuali 10.000 binatang muncul dan tetap menggantung di udara.
Dokter peri kecil dan yang lainnya mengangguk ketika mereka melihat Xiao Yan mulai memperbaiki pilnya. Setelah itu, mereka perlahan mundur dan menjaganya. Xiao Yan memegang tangannya dan nyala api hijau giok muncul. Setelah itu, secara acak dilempar ke dalam kuali obat oleh Xiao Yan. Dia menggosok cincin penyimpanannya dengan tangan dan banyak bahan obat terus-menerus terbang keluar darinya. Akhirnya, semuanya tetap melayang di udara juga. Mata Xiao Yan dengan hati-hati mengamati bahan obat ini. Setelah menyadari bahwa tidak ada masalah dengan mereka, dia perlahan menutup matanya. Formula obat dari pil jiwa kehidupan Yin yang perlahan mengalir di pikiran seperti udara yang mengalir. Berbagai poin penting mengenai penyempurnaan sedang dibiasakan oleh Xiao Yan saat ini. Mata Xiao Yan terbuka beberapa saat kemudian. Dia dengan lembut menghirup udara dan menggerakkan lehernya. Bunga yang sangat cerah dan indah meluncur turun. Namun, anehnya ada wajah seseorang di tengah bunga itu. Mata, hidung dan mulut semuanya seperti hidup. Melihatnya membuat seseorang merinding. Bunga wajah hantu, nama bunga ini melintas di hati Xiao Yan. Ini adalah salah satu bahan utama dalam menyempurnakan pil jiwa kehidupan Yin Yang. Itu sangat langka. Xiao Yan tidak tahu dari mana Xin Lan mendapatkannya. Namun, sepertinya dia telah berusaha keras untuk mengumpulkan bahan-bahannya. Xiao Yan melirik bunga yang membuat seseorang merinding. Dia menjentikkan jarinya dan bunga wajah hantu dilemparkan ke dalam kuali obat. Api hijau giok menyapu dan melilitnya. Ah, bunga Ghostface baru saja dipancarkan ke dalam nyala api ketika gelombang uap hitam dipancarkan darinya. Pada saat yang sama, tangisan bayi yang melengking bergema dari kuali obat. Xiao Yan mengerutkan alisnya. Dia tidak menyangka bunga wajah hantu ini seaneh ini. Namun, terlepas dari betapa anehnya itu, tidak berdaya untuk menahan api surgawi. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiao Yan dan Douqi menutupi kedua telinga, mengisolasi tangisan bayi saat itu. Dia menggenggam tangannya dan suhu nyala api tiba-tiba melonjak. Dengan peningkatan besar dalam suhu nyala api, uap hitam yang dipancarkan dari bagian dalam bunga wajah hantu dengan cepat menjadi lebih redup. Pada akhirnya, itu benar-benar hilang. Setelah kehilangan perlindungan dari uap hitam, bunga wajah hantu segera berbaring. Wajah juga manusia perlahan menghilang. Sekitar 10 menit kemudian, bunga itu akhirnya pecah dan berubah menjadi tumpukan bubuk hitam pekat. Xiao Yan tidak segera menarik nyala api setelah bubuk muncul. Sebaliknya, dia mengumpulkan tumpukan bubuk ini selama beberapa waktu sampai menunjukkan kilau dingin. Baru kemudian sebuah pemikiran terlintas di benakku. Kelompok api membungkus bubuk hitam pekat dan membiarkannya tergantung di salah satu sudut kuali obat. Xiao Yan mengambil buah berwarna merah seukuran kepalan tangan setelah menyelesaikan pemurnian bunga wajah hantu ini. Gelombang demi gelombang udara dingin yang padat mengalir keluar dari buah. Buah iblis kebangkitan jiwa, buah aneh ini sangat bermanfaat untuk melatih kekuatan spiritual. Sepertinya saya perlu mempersiapkan lebih banyak lagi di masa depan untuk situasi yang tidak terduga. Mata Xiao Yan menyapu buah berwarna merah itu. Dia menjentikkan jarinya dan melemparkannya ke dalam kuali obat. Sementara Xiao Yan melanjutkan penyempurnaan pil obat, bahan obat yang tersuspensi di udara secara bertahap dilemparkan ke dalam kuali obat. Xiao Yan sangat berhati-hati dalam menyempurnakan pil ini karena dia tahu bahwa jika pemurnian pil jiwa kehidupan Yin Yang ini gagal, masalah kebangkitan Tianhuo Zunze akan tertunda untuk jangka waktu tertentu. Dalam menghadapi musuh besar yang mendekati mereka, mereka tidak lagi punya banyak waktu untuk disia-siakan. Dokter peri kecil dan yang lainnya tinggal 100 meter jauhnya sementara Xiao Yan sedang memperbaiki pilnya. Tidak ada yang mengeluarkan suara sedikit pun, takut mereka akan mengganggu penyempurnaan pilnya. Selain itu, semua monster beracun dalam radius 1000 meter dari lembah kecil dimusnahkan atau dibunuh oleh dokter peri kecil dan Tianhuo Zunze dengan berbagai cara. Mereka menjalankan peran mereka sebagai pelindung dengan cukup baik. Waktu dengan cepat mengalir saat Xiao Yan melakukan retret untuk memperbaiki pil ini.
2 hari berlalu dalam sekejap mata. Daerah di selatan aliran Dewa Jatuh, tempat binatang kalajengking naga racun langit tinggal saat itu, benar-benar sunyi karena binatang kalajengking naga racun langit telah dihuni oleh kelompok Xiaoyan. Pada saat ini, benar-benar sunyi. Itu tidak lagi tertutup uap racun seperti dulu. Benteng batu yang sangat besar tampak sangat kosong. Itu tidak lagi memiliki aura mendominasi yang ada ketika Sky Poison Dragon Scorpion Beast berada di dalamnya. Gelombang suara angin yang deras muncul ribuan meter dari benteng batu. Sesaat kemudian, banyak sosok putih muncul di tanah datar di luar benteng batu. Dia tua, riak energi yang kami rasakan 2 hari lalu seharusnya berasal dari tempat ini. Pandangan seorang tetua menyapu benteng batu sebelum dia dengan hormat berbicara kepada lelaki tua di samping, yang memegang tongkat ular. Tidak ada lagi aura di tempat ini, orang tua yang dipanggil sebagai tua dia berhenti-berhenti di benteng batu saat dia berkomentar dengan samar. Dari apa yang aku tahu, ini pasti wilayah Kalajengking Langit. Dikelola oleh Sky Poison Dragon Scorpion Beast yang telah mencapai kekuatan bintang 8 Dozong. Namun, dari penampilannya sekarang, orang tua lainnya mengerutkan kening dan mengungkapkan apa yang dia ketahui. Sky Poison Dragon Scorpion Beast, tua dia menambahkan matanya dan perlahan berkata. Tempat ini memiliki sisa aura mayat. Jika saya menebak dengan benar, orang itu seharusnya sudah dihabisi. Apa? Orang itu memiliki kekuatan bintang 8 Dozong. Bahkan di aliran dewa yang jatuh ini, itu adalah salah satu dari sedikit keberadaan seperti itu. Siapa yang bisa membunuh? Orang-orang yang terus berteriak setelah mendengar ini. Selain aura mayat, ada jejak di tanah yang menunjukkan bahwa itu telah dipanggang dengan suhu tinggi. Jelas, itu adalah seseorang yang memiliki kendali api yang besar. Dari sisa jiwa murid lembah sungai es saat itu, saya menemukan bahwa ada seorang pria muda di antara keduanya mereka yang mengendalikan semacam api yang sangat kuat. Jika aku menebak dengan benar, ini seharusnya dilakukan oleh kelompok itu. Tua dia mengambil rumput dan dengan meremas lembut bilahnya. Rumputan berubah menjadi debu saat dia melakukannya. Dilakukan oleh kelompok itu. Mereka berperilaku seperti ini. Ekspresi dari 3 tetua berpakaian putih yang tersisa berubah. Itu adalah bintang 8 Dozong. Mereka dapat dengan mudah membunuh Bing Fu dan 2 orang lainnya. Apa yang mengejutkan tentang mereka bisa bertarung dengan bintang 8 Dozong? Tua dia tersenyum tipis. Dia perlahan berdiri dan memutarkan ke utara aliran dewa yang jatuh. Wajah keriputnya menunjukkan senyuman aneh. Namun, udara masih memiliki aura sisa dari binatang kalajengking naga racun langit, sepertinya mereka mengambil monster core-nya. Kita harus bisa menjelajah jika kita mengikuti aura ini. Tua dia bijak, pria ketiga berpakaian putih itu menyampaikan dan dengan hormat memujinya ketika mereka mendengar kata-katanya. Tua dia secara acak pergantian tangan. Dia memegang tongkat jalan ular dan perlahan berjalan ke utara aliran dewa yang jatuh. Tawa samar perlahan keluar darinya. Aku yang dulu benar-benar penasaran dengan kelompok orang ini. Tidak hanya mereka menampung Poison Lady tetapi mereka juga datang ke sini untuk membunuh binatang kalajengking naga racun langit ini tanpa alasan. Haha, lumayan. Lelaki ketiga tua di belakang saling berhadapan. Mereka pun langsung tertawa terbahak-bahak. Mereka benar-benar tidak tahu apakah kemalangan atau kehormatan orang-orang itulah yang membangkitkan minat si wanita tua. Mereka yang menyinggung lembah sungai es tidak akan berakhir dengan baik. Orang-orang yang tertidur.